Lebih dari 3 tahun perang Rusia-Ukraina berlangsung tanpa kepastian akhir. Sejumlah perundingan telah diupayakan, namun belum ada penyelesaian konkret perang Rusia dan Ukraina. Namun di tengah kebuntuan itu, muncul sinyal perdamaian usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Trump berjanji menjamin keamanan Ukraina serta membuka peluang pertemuan trilateral dengan Putin dan Zelensky. Namun, benarkah janji Trump kali ini bisa dipegang? Atau mungkinkah janji itu hanya sekadar manuver politik yang rapuh dan penuh ketidakpastian? Setelah Putin, kini giliran Zelensky yang menemui Trump di Amerika Serikat pada Senin 18 Agustus 2025 di Gedung Putih. Kali ini Zelensky tak sendirian, para pemimpin Eropa pun turut menemaninya sebagai bentuk solidaritas. Mulai dari Inggris, Prancis, Italia, Finlandia, Uni Eropa hingga NATO. Nada pertemuan Trump dan Zelensky kali ini lebih ramah ketimbang pertemuan keduanya pada Februari 2025 lalu. Zelensky pun tampak hadir mengenakan jas formal, bukan lagi seragam militer seperti biasanya, dan berulang kali mengucapkan terima kasih kepada Trump. Pertemuan itu juga dipenuhi narasi optimis, meski ada pula kekhawatiran terselubung dari para pemimpin Eropa terhadap Trump. Ada beberapa poin penting yang disampaikan Trump dalam pertemuannya dengan Zelensky dan para pemimpin Eropa. Pertama, dalam pertemuannya dengan para pemimpin Eropa, Trump membocorkan adanya kemungkinan terselenggaranya pertemuan trilateral antara dirinya, Putin, dan Zelensky. Trump menyebut bahwa penyelesaian perang Rusia dan Ukraina hanya bisa diselesaikan oleh Putin dan Zelensky. Trump pun menyebut dirinya berkenan hadir dan menjadwalkan pertemuan trilateral itu. Wacana ini menjadi kabar baik mengingat selama ini sangat sulit mempertemukan Putin dan Zelensky secara langsung. We're going to try and get a three-party meeting, maybe as soon as we can. And I have a feeling you and President Putin are going to work something out. Ultimately, this is a decision that can only be made by President Zelensky and by the people of Ukraine working also together in agreement with President Putin. And I just think that's very good things are going to come of it. So I hope we have a good meeting. And if we can have a good meeting, I'll set up a meeting with President Putin. And if you'd like, I'll go to that meeting. Poin kedua yang disorot adalah Trump menjanjikan jaminan keamanan untuk Ukraina. Jaminan keamanan ini mungkin bisa jadi solusi soal perdebatan rencana masuk ke Ukraina ke NATO. Selama ini Rusia selalu menentang rencana Ukraina bergabung dengan NATO karena dianggap bisa mengancam keberadaan Rusia. Namun di sisi Ukraina, keinginan bergabung dengan NATO karena mereka butuh perlindungan dari ancaman Rusia. Dengan jaminan keamanan dari Amerika Serikat, harapannya Ukraina bisa berkompromi untuk mengurungkan niat bergabung dengan NATO. Explain the decision to offer Ukraine Article 5-like security guarantees, but stop short of pushing for their full membership. Yeah, well, we haven't done anything on that yet. If you look back and you go back long before President Putin, it was always a statement that they would never allow Ukraine into NATO. So that was a statement that was made, but we haven't discussed any of that yet. We're going to be discussing it today, but we will give them very good protection, very good security. That's part of it. And the people that are waiting for us, I think they're very like-minded. They want to help out also. Jaminan itu termasuk rencana pembelian senjata Amerika Serikat oleh Ukraina melalui pendanaan Eropa. Zelensky menyebut Ukraina akan membeli senjata senilai 90 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1.461 triliun rupiah menggunakan dana Eropa. Jaminan tersebut juga mencakup rencana Amerika Serikat membeli drone produksi Ukraina untuk membantu industri pertahanan Kiev. Zelensky menyebut belum ada kesepakatan resmi yang dicapai. Meski demikian, perjanjian itu ia sebut akan diresmikan sepekan hingga 10 hari setelah pertemuan. Ми говорили про гарантії безпеки. Це ключове питання як старт до закінчення війни. Тобто, що повинно бути в кінці, а саме захист, ми починаємо з нього і починаємо працювати. Важливо, що Сполучені Штати Америки роблять чіткий сигнал, що вони будуть серед країн,
які будуть допомагати, координувати, а також будуть учасниками гарантій безпеки для України. Я вважаю, що це великий крок вперед. Я не можу поки що сказати, як буде, всіх деталей, але це вже важливо, що є політична воля і є політичне рішення. Trump dan para pemimpin Eropa memang kompak melontarkan gelombang optimisme. Meski demikian, masih terdapat perbedaan tipis antara Trump dan para pemimpin Eropa terkait peluang terjadinya kesepakatan gencatan senjata. Seperti apa perbedaan pandangan Trump dengan para pemimpin Eropa terkait gencatan senjata? Dalam sebuah diskusi terbuka, perpecahan pendapat terjadi di antara Trump dan para pemimpin Eropa. Para pemimpin Eropa satu suara menyatakan perlu adanya gencatan senjata terlebih dahulu sebelum pertemuan trilateral Putin, Trump, dan Zelensky berlangsung. Namun di lain sisi, Trump justru mempertanyakan apakah gencatan senjata memang perlu dilakukan atau tidak. Trump mengaku dirinya telah menjembatani 6 perang tanpa adanya gencatan senjata. Sama halnya dengan perang Rusia-Ukraina, menurut Trump, gencatan senjata tidak begitu diperlukan dan harusnya tak jadi syarat mutlak digelarnya pertemuan trilateral. You know, in the 6 or so wars that we stopped, we haven't had a ceasefire. And so I don't know that it's necessary. You can do it through the war, but it would be, I like the ceasefire from another standpoint. You immediately stop the killing. But I believe a peace agreement at the end of all of this is something that's very attainable, and it can be done in the near future. Lantas, mungkinkah sinyal dari Trump kali ini benar-benar bisa membawa perdamaian bagi perang Rusia-Ukraina? Apakah para pemimpin Eropa bisa mempercayai Trump? Ataukah perbedaan pendapat soal gencatan senjata itu bisa mengurangi kepercayaan pemimpin Eropa pada Trump? Koresponden Gedung Putih untuk The New York Times, Zolan Kano-Youngs menjabarkan analisisnya terkait janji-janji Trump. Youngs mempertanyakan keseriusan Trump dalam menjamin keamanan Ukraina karena selama ini sikap Trump terhadap krisis diplomatik kerap berubah-ubah. Sementara mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Ukraina, William B. Taylor meyakini Ukraina tidak akan percaya pada jaminan yang ditawarkan Trump. Mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Polandia, Daniel Fried menyebut, Ukraina mungkin bisa saja percaya dengan jaminan keamanan Amerika Serikat jika ada tindakan-tindakan konkret. Misalnya, seperti penempatan aset militer Eropa di Ukraina atau penempatan aset pertahanan Amerika Serikat di negara-negara tetangga Ukraina. Janji Trump menjamin keamanan Ukraina jelas menjadi angin segar di tengah kebuntuan perang yang sudah berlangsung lebih dari 3 tahun. Namun, janji itu masih jauh dari kepastian. Keraguan akan konsistensi Amerika Serikat masih membayangi keyakinan Kiev. Sementara Rusia belum menunjukkan tanda-tanda akan benar-benar membuka pintu kompromi. Masa depan perang Rusia-Ukraina masih menggantung. Janji Trump memang bisa membuka jalan baru. Tapi realitas akan menentukan apakah jalan itu menuju perdamaian atau sekadar menambah babak baru dalam konflik yang belum berujung. Untuk itu, pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.